Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita dikaruniai dua macam nikmat itu oleh Allah, dan kita lebih bersyukur lagi karena Allah menolong kita, memudahkan bagi kita sehingga kita bisa mensyukuri kedua macam nikmat itu dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Nurul Huda ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, 17 kali minimal kita membaca ayat ini di dalam sholat kita, karena ketika kita sholat itu kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan sholat yang wajib kita lakukan itu adalah 17 rakaat, belum lagi kalau kita melakukan sholat-sholat sunnah, yaitu Quran surat ke-1 surat Al-Fatihah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Quran surat Al-Fatihah itu surat yang ayat yang pertama kan bismillah itu sendiri, dan ayat yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dari ayat ini kita harus menyadari bahwa apa? Bahwa hanya Allah yang berhak dipuji. Hanya Allah yang berhak dipuji. Apakah kita tidak berhak dipuji? Ya, kita lakukan kebaikan-kebaikan tanpa mengharapkan pujian, ya, tanpa mengharapkan pujian dari orang. Kalau orang lain memuji kita, ya kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dinikmati terlalu lama, ya. Jangan dinikmati terlalu lama. Bahkan di dalam hati kita bilang, ya Allah, bukan saya yang berhak dipuji, tapi Engkau, ya. Tapi Engkau. Bahkan pada hakikatnya kalau kita itu mau mengamalkan hasil ngaji kita itu justru kalau dihina orang harus bersyukur. Nah, ini yang agak sulit, yang kedua ini, ya, yang agak sulit. Kalau kita tidak mengharapkan pujian itu barangkali kita sudah mulai bisa untuk mengamalkan itu. Misalnya kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, itu karena kita sering melakukannya, maka kita insya Allah sudah tidak mengharapkan pujian. Kalau kita berkorban, kita lakukan tiap tahun berkorban. Mungkin awal-awalnya kita ingin dipuji, tapi karena setiap tahun sudah berkorban, keinginan itu sudah tidak ada lagi insya Allah, gitu ya.
Tapi yang kedua ini loh, kita sudah berbuat baik itu dihina orang ya. Nah itu kita sulit sekali untuk menerima ya. Apalagi kalau bersyukur ya, apalagi kalau mensyukuri ya. Sudah berbuat baik dihina gitu ya. Nah mari kita latih ini ya, terus kita latih, dihina orang kita terima, awalnya kita terima begitu saja, kita terima. Mungkin ada ketersinggungan sedikit, berusaha lagi terus menerus sampai suatu saat kita sampai pada makom apa? Mensyukuri hinaan orang ya, mensyukuri hinaan orang. Karena kalau kita dihina orang itu banyak sekali hikmahnya. Satu, dosa akan terampuni. Dan yang kedua tentu saja apa? Doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Di saat dihina orang itu loh, doa kita pasti dikabulkan Allah. Sebagaimana di hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Sunan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan. Ini Nabi yang bersabda. 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Apa saja itu? Satu saja yang saya sampaikan pada malam ini, wa da'watul madlumin. Dan doa orang yang terdolimi. Jadi orang yang dihina, didolimi, itu doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka itu kita harus berhati-hati, jangan sampai menghina orang ya. Menghina orang, apalagi kalau yang kita hina itu orang yang taat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Maka kalau orang yang kita hina itu berdoa yang jelek-jelek untuk kita, Allah pasti mengabulkannya. Allah pasti mengabulkan. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus melatih diri bahwa apa? Kita tidak mengharapkan pujian orang lain dan tidak takut hinaan manusia. Yang penting itu Allah tidak menghina kita ya. Yang penting itu Allah tidak menghina kita. Apakah saya sudah bisa menerima orang lain menghina saya? Belum ya. Saya juga sedang belajar ya. Saya juga sedang belajar. Maka malam ini saya sampaikan agar apa? Agar saya mengingat kembali ya. Ada hadis seperti ini dan agar berlatih lagi. Agar apa? Agar tidak marah di saat dihina orang, bahkan bisa menerima hinaan orang, bahkan lebih tinggi lagi mensyukuri hinaan orang itu. Kenapa harus disyukuri? Tadi sudah saya sampaikan, dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita itu lebih mudah menerima atau mensyukuri hinaan orang itu, coba kita ingat kembali kisahnya Abu Bakar, sebagian dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar itu punya kebiasaan untuk apa? Untuk memberi nafkah atau membantu nafkah sepupunya ya. Sepupunya itu namanya Mistah bin Usasa yang miskin ya. Jadi Mistah bin Usasa ini miskin, oleh Abu Bakar dibantu setiap, kalau seperti kita sekarang mungkin setiap bulan gitu ya. Setiap bulan dibantu untuk apa? Untuk nafkahnya ya. Suatu hari Aisyah itu, insya Allah yang ini ibu bapak saudara-saudara sudah pernah mendengar kisahnya, bahwa Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Aisyah itu istrinya Nabi, difitnah oleh orang-orang, oleh orang munafik, juga termasuk orang Islam, bahwa Aisyah itu berselingkuh gitu, istilahnya seperti itu. Dan salah satu tokoh yang memfitnah itu adalah si Mistah tadi itu, Mistah bin Usasa. Coba saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bayangkan ya, kita membantu orang lain, ternyata orang lain yang kita bantu itu loh memfitnah putri kita. Kira-kira bagaimana ya? Pasti kita akan marah besar ya. Pasti kita akan marah besar. Sama halnya Abu Bakar juga marah besar ya.
Padahal Abu Bakar ini sahabat utama ya. Sahabat utama. Orang pertama yang masuk surga setelah Nabi Muhammad. Jadi orang pertama yang masuk surga setelah Nabi Muhammad. Maka Abu Bakar itu sampai apa? Sampai bilang, bantuan saya untuk Mistah saya hentikan, katanya Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar berkata seperti itu, turun ayat Al-Quran di Quran surat An-Nur ayat 22 ya. Jadi luar biasanya kan seperti itu para sahabat itu. Kadang apa yang dilakukan itu menyebabkan apa? Turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah sama ketika Abu Bakar marah kepada si Mistah ini dan dia bilang apa? Tidak akan membantu si Mistah lagi karena memfitnah putrinya. Sebetulnya itu hal yang manusiawi. Maka Allah semacam menegur Abu Bakar. Juga Allah mendidik kita sekarang lewat Quran surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, janganlah seseorang yang melebihi, yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberi karib, kerabat dan orang miskin serta muhajirin di jalan Allah. Tadi itu kan Abu Bakar bersumpah tidak akan apa? Tidak akan membantu saudara sepupunya si Mistah. Langsung turun ayat. Janganlah seseorang yang memiliki kelebihan rezeki bersumpah untuk apa? Untuk menghentikan bantuannya itu, gitu ya. Nah, maka Allah mengiming-imingi Abu Bakar, umat Islam dan juga kita. Kalau kita bisa menahan marah kita, tetap membantu kepada orang yang apa, yang biasa kita bantu, walaupun orang itu menghina kita, menghina saudara kita dan sebagainya. Ini Allah berjanji hendaknya kalian memaafkan, katanya Allah, dan melupakan kesalahannya. Ini artinya apa? Kalau kita itu dihina orang lalu kita marah, ya biasa, kualitas kita itu ya biasa begitu saja ya. Semua orang bisa melakukan ya. Wong kita dihina terus kita marah, bahkan kita memukulnya, itu berarti biasa. Biasa, tidak ada istimewanya. Yang istimewa menurut Allah ini, hendaklah tahan marah, lalu memaafkan dan melupakan kesalahannya. Melupakan kesalahannya. Ini sungguh-sungguh yang luar biasa sulit bagi kita. Kita butuh kerja keras, kita butuh berusaha keras, dan kita butuh pertolongan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ayat ini ya. Satu ayat saja ya. Kalau kita kaji luar biasa dahsyatnya ya. Lalu Allah bilang begini, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian ya? Jadi kalau kita itu mau melakukan hal seperti itu, menahan marah, memaafkan orang lain, tetap membantunya, maka Allah bilang, apakah kalian tidak mau aku maafkan? Lalu Allah melanjutkan ayatnya, dan adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para sahabat termasuk Abu Bakar itu hatinya sangat lembut ya. Semarah apapun mereka, kalau disentuh dengan ayat kayak gini, langsung mereka itu reda marahnya ya. Langsung itu mereka itu reda. Maka Abu Bakar juga bilang setelah ayat ini turun, Abu Bakar langsung bilang, demi Allah katanya. Bersumpah Abu Bakar, demi Allah, aku sangat berharap Allah mengampuniku, katanya Abu Bakar. Karena itu aku memaafkan Mistah. Ya. Dan aku, katanya Abu Bakar, tetap akan apa? Menyantuni Mistah. Luar biasa ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, idola kita itu bukan siapa-siapa ya. Idola kita itu haruslah Nabi Muhammad.
lalu Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Jadi salah satu dari sifat mereka ini pastilah cocok dengan kita. Maka kita cari salah satunya, kita untuk apa? Meniru mereka. Kita tiru mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadilah pemaaf agar Allah itu juga mengampuni kita. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini menunjukkan apa? Kita semakin menyadari bahwa apa? Abu Bakar itu layak menjadi manusia pertama yang masuk surga. Betapa agungnya sifatnya Abu Bakar itu. Dia sedang marah. Begitu diingatkan dengan satu ayat, maka apa? Langsung dia sadar. Langsung dia sadar. Memenuhi panggilan Allah terus menerus ya. Kalau Allah yang sudah menegurnya, pastilah dia Dia takluk. Tidak menuruti hawa nafsunya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Namun begitu, kalau kita baca tentang si Mistah ini, ternyata kita tidak layak untuk untuk merendahkan si Mistah, apalagi menghinanya. Karena Mistah ini waktu memfitnah istrinya Nabi, yaitu Aisyah, itu insya Allah sedang khilaf ya, insya Allah sedang khilaf. Karena Karena si Mistah ini ternyata merupakan salah satu tentara umat Islam di perang Badar, di mana menurut Nabi semua tentara perang Badar pasti surga. Berarti si Mistah pun pasti surga. Berarti atas kesalahannya ini memang si Mistah itu kena hukum had ya, kena hukum had, dihukum lalu diampuni semua dosanya. Jadi kita nggak boleh kita merendahkan para sahabat Nabi, itu nggak boleh. Kita harus tetap menghormati mereka. Kalau mereka itu ada suatu kesalahan, itu berarti kesalahan manusiawi saja, kesalahan manusiawi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Intinya itu kita tidak mengharapkan pujian orang. Kalau kita dipuji orang, kita segera berterima kasih kepada yang memuji, lalu beristighfar kepada Allah. Bilang, ya Allah, bukan saya yang berhak dipuji, tapi Engkau. Apa saja yang ada pada diri kita, kalau mengharapkan pujian itu pasti kita itu melakukan kebaikan pasti sebentar ya, pasti sebentar. Sebab nanti kalau kita enggak dipuji orang atas kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan berhenti berbuat baik ya. Kita akan berhenti berbuat baik. Tapi kalau kita hanya mengharapkan ridhonya Allah, tidak peduli omongan orang, kita akan terus berbuat baik. Kita akan terus berbuat baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, titipan pengumuman dari panitia kurban, bahwa panitia kurban sudah menetapkan dan sudah menerima pendaftaran kurban untuk tahun 1446 Hijriah. Satu pekorban patungan sapi harganya tetap ya, seperti tahun lalu, seperti 2 tahun lalu, yaitu Rp2.900.000. Sudah mulai dibuka pendaftarannya. Moga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah berkurban setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menjadi seperti Abu Bakar tadi, tidak mengharapkan pujian, tidak takut hinaan orang ya. Semoga Allah memudahkan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa